Cerita dimulai dengan melihat sebuah pedalaman bernama Bihar. Di suatu malam di desa ini telah terjadi kegaduhan besar. Ada seorang gadis cantik tengah dikejar-kejar oleh warga setempat, entah apa masalahnya. Saking traumanya gadis itu hingga tak sadarkan diri lari ke stasiun, namun warga yang mengejarnya telah mengepung. Memberontaklah si gadis. Di waktu yang sama pula ada dua orang dokter asal Delhi baru saja turun dari kereta yang pakai kemeja putih, Pisu namanya, yang satu si Madu. Mereka berdua ini partner telah ditugaskan oleh pihak rumah sakit ke pedalaman Bihar untuk melayani masyarakat di sana. Pisu yang baru turun dari kereta tiba-tiba mendengar ada suara gedebak-gedebuk dari belakang. Jelas penasaran, ia pun menerobos di kerumunan warga dan melihat seorang gadis cantik di sana tengah baku hambur dengan warga. Entah kenapa gadis itu dikejar-kejar. Karena si gadis sudah tak memiliki pilihan lain selain menyerahkan diri, dibawalah gadis itu. Pisu dan Madu juga telah pergi dari stasiun. कहो डब्लू, नहीं पापा का श्राद्ध था। लेकिन हमारी देह पे Ternyata gadis itu berusaha melarikan diri dari kehidupannya yang sekarang kalian dengar sendiri kan. Sedari kecil ia selalu dipukuli oleh neneknya. Gadis itu Rinku namanya. Di usianya yang masih kecil, Rinku telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Entah apa penyebab kematian mereka. Tapi intinya setiap hari setiap malam Rinku selalu berusaha melarikan diri dari lingkungan keluarganya yang sangat toksik ini. Neneknya si Amma sudah muak melihat Rinku, namun mereka juga tidak bisa membuang Rinku begitu saja karena tak mau mencederai budaya. Satu-satunya cara agar Rinku bisa menjauh dari mereka ialah dengan menikahkannya. Itulah mengapa Tuan Amma sudah mendesak pihaknya untuk segera mencari seorang lelaki untuk Rinku, siapapun itu yang jelas berketurunan India, lalu segera membawa Rinku keluar dari sini. Di pagi hari, karena di desa ini cukup sulit jaringannya, kita lihat Pisu lagi tersangkut di tiang listrik sana. Pisu nekat melakukan hal ekstrim ini yang jelas ia bisa mengabari kekasihnya mandi di Delhi. Setelah saling menanyai kabar dan kerinduan, saatnya kita ke Rinku. Rinku di sana masih menjerit dalam kepahitan. Setiap hari telinganya menelan celoteh dari Amma. Ada satu hal yang membuat saya kaget dari perkataan Rinku di sini. Ia berkata, jika kalian semualah yang membunuh seorang tuaku, entah apa maksudnya, Sampai di suatu hari Rinku heran kenapa banyak orang mengurus ini itu seakan-akan hendak diadakan sebuah pesta besar. Rinku jalan bertanya ke Amma, malah dikata-katai. हमें माफ कर दिया। माफ। Lalu entah karena mental Rinku sudah drop atau bagaimana, ia tiba-tiba jatuh terkapar saat jalan ke Serambi. Pilunya sebab tak ada dari mereka yang menolong, malah pada sibuk sana kemari menyusun kursi. Di suatu malam yang sunyi tepat air langit turun, ada seorang pria tengah buang air kecil tanpa ia sadari jika dirinya sedang dalam bahaya. Perhatikan di belakang sana, ada satu mobil mengintai gerak-gerik pria berpayung itu. Pada saat ia masuk ke mes, sekelompok orang bermobil itu diam-diam mengikutinya dari belakang. Setelah pria berpayung itu berhasil mereka sekap, pun langsung dibawa ke rumah Tuan Amma menggunakan karung. Ternyata malam ini Rinku akan dinikahkan secara paksa. Bagaimanapun Rinku keras menolak, namun ia sama sekali tak berdaya, antara sadar dan tidak akibat habis dibius. Setelah semuanya sudah siap, termasuk pria berkarung itu juga sudah dilepas, maka hendak dimulailah pestanya. Apa yang Tuan Amma dambakan selama ini telah kesampaian. Lalu mungkin jika kalian sadar, pria berkarung yang akan dipaksa menikahi Rinku itu ternyata si Pisu. Pihak Tuan Amma asal tangkap aja. Yang jelas Rinku menikah dan keluar dari rumah ini secepatnya. Pisu yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba ada di tengah keramaian seperti ini. Di tempat asing pula, jelas linglung. आरती उतारो दूल्हे की। Pisu yang tiba-tiba menemui dirinya ada di lubang berduri, tiba-tiba dinikahkan dengan wanita yang sama sekali ia tidak kenal. Kini hanya bisa teriak pasrah, mau kabur juga tidak bisa. Tangannya diikat oleh pihak Amma.
Bergetar seluruh batang kali Pisu, apalagi ya sudah memiliki pasangan kan Ner, lebih-lebih pada Ringku sendiri. Ternyata ia juga sudah punya pasangan namun sedang di luar negeri sekarang, Sajat namanya. Nah setelah Pisu dibius, kini mempelai wanita juga sudah dibawa keluar. Entah Pisu di sini sudah menyadarikah tidak jika sebelumnya ia sempat bertemu dengan Ringku, calon istri dadakannya, di stasiun tempo hari. Saking tak percayanya Pisu dengan pernikahan ini, sampai-sampai ya ketawa ketiwi, berlinang air mata kayak orang gila. Nah pada saat mereka berdua telah sah jadi pasangan suami istri di esok harinya, Tuan Nama dan keluarganya langsung membawa Ringku ke stasiun untuk dikirim ke Delhi ikut dengan suaminya Pisu. Dari dalam kereta, Pisu masih sangat terbawa suasana. Mereka ini jelas adalah dua orang asing yang dinikahkan secara paksa. Dalam kondisi emosi bercampur aduk kegelisahan, mereka berdua mulai saling mempertanyakan nama masing-masing. Bukannya Pisu menjawab baik-baik, namun ia malah teriak berkata, "Demi apapun saya sungguh tak menginginkan pernikahan sialan ini." Kata Ringku, "Lebih-lebih saya ganteng, asal kau tahu saya telah punya pasangan jauh lebih tampan, seorang pesulap pula. Sekarang lagi di Afrika, ini orangnya." तक बस तुम्हारे आता है, तुम पे भरोसा है। Maka dari itu setelah sampai di Delhi nanti, mereka berdua ini sepakat untuk langsung cerai. Karena Ringku baru pertama kalinya menginjakkan kaki di Delhi. Setibanya di sana, ia merasa takjub dengan suasananya, sementara Pisu masih sangat kepo, terus bertanya, "Kapan pacarmu menemuimu?" Kata Ringku, ya kurang lebih seminggu atau lebih. Nah hal pertama yang harus dilakukan Pisu, terlebih dahulu ia membawa Ringku ke tempatnya, ke rumah sakit IMS tempat Pisu bekerja. Saat tiba di sana, terlihat Pisu begitu disambut baik oleh Pak Security. Lalu saat jalan masuk ke dalam sambil membawa Ringku, istri dadakannya, terlihat semua orang hormat padanya, bahkan sampai nunduk. लीडर हो, बड़ा भौकाल है तुम्हारा। Tampan-tampan begini, ternyata Ringku ini senior yang sangat dihormati, lebih-lebih ya memang sudah jadi dokter kan. Di samping itu semua orang juga sudah pada heran melihat Pisu yang berkulit eksotis ini tiba-tiba menggandeng gadis cantik berkulit bening kemari. Karena Pisu mau sambutan dulu, ya pun menyuruh Ringku masuk ke kamarnya dahulu, nanti Pisunya nyusul. Masuklah Ringku Ner. Di dalam ia sempat memperhatikan seluruh sudut-sudut ruangan Pisu, termasuk tempat tidur, foto-foto jadul Pisu sewaktu masih jadi mahasiswa. Tak lama Ringku mengamati seisi ruangan suami dadakannya ini. Pisu pun juga telah datang. पहनने को तो तुम्हारा पहन। Dalam kondisi seperti ini, suasana yang benar-benar tak pernah disangka antara mereka berdua, tentu banyak deg-degannya. Pisu juga mungkin mulai diketuk jika cantik juga nih bini gua. Tapi mau bagaimanapun, Pisu di sini memberitahu jika besok ia akan pergi ke Chennai bersama teman-temannya untuk acara pertunangannya dengan Mandi. Rindu mendengar itu sebagai seorang istri yang sah, sama sekali tak ada rasa cemburu atau apa, justru ya cengar-cengir. Apalagi kekasihnya Sajat juga tak lama lagi akan tiba di sini. Maka dari itu untuk sementara Pisu menyuruh Ringku untuk tinggal di sini saja jika berkenan, termasuk pada saat ia ke Chennai besok. Tapi jika Ringku mau ikut ke sana juga tidak masalah katanya, yang jelas bisa menyembunyikan suami istri dadakannya dari Mandi. Menari-nari si Pisu malam ini entah apa yang mulai menyentuh jiwanya. Lalu tiba di esok harinya, acara tunangan Pisu dan Mandi pun sudah mau digelar. Ringku ternyata juga mau ikut ke sana. Tuh si Pisu sudah mengurusi penampilannya. Tiba-tiba bertatapan sedekat ini, Pisu agak tak berkonsentrasi, seakan sudah tersandung duluan sebelum pertunangan dimulai. Ner, mungkin kalian masih ingat juga sahabat Pisu si Madu, tentu ya tak ketinggalan dengan acara bahagia sahabatnya. Seraya Mandi didandanin, Pisu memberitahu Madu jika jangan memberitahu siapapun soal hubunganku dengan Ringku karena itu bisa fatal akibatnya.
Kini pertunangan sudah mau dimulai, Rinku juga sudah selesai pakaiannya. Cantik sekali Rinku di sini sampai Pisu tak berkedip menatapnya. Hilang arah dan tujuannya padahal orang-orang sudah teriak memanggil. Sebelum Pisu masuk, Rinku sempat berkata, "Hei Pisu, pasti cuman aku istri di India yang sebahagia ini di pertunangan suaminya kan?" Masuklah Pisuner, pertunangannya dengan Mandi kekasihnya telah dimulai. Alih-alih Rinku ternyata buat gerakan tambahan di acara ini, bukannya ya duduk diam melihat acara berlangsung, tapi malah ikut menari. Tariannya itu seolah semua ditujukan untuk Pisu dengan berbagai bentuk goyangan yang mempesona dan syahdu. Senyum-senyum sendiri tuh Pisu melihatnya, malah Madu yang deg-degan karena Mandi terlihat sudah mulai curiga. Sampai semuanya jadi kacau ketika ada dua orang gadis remaja memperlihatkan video pernikahan Pisu dengan Rinku. Entah dari mana mereka menemukan video itu. Mandi merasa harga dirinya sudah diinjak-injak pun langsung mengadu ke babenya. Marah si Pisu melihat Rinku diperlakukan seperti itu. Bahkan ia nekat mencabut cincin tunangannya kembali. பொண்ணு எப்படி நடத்துறீங்களோ बस में जाओ। पर शादी टूट गई ये कंफर्म्ड है। Jika diperhatikan sampai ke tulang-tulangnya, kayaknya si Pisu ini sudah jatuh hati dengan si Rinku, istri dadakannya. Di rumah sakit barulah Rinku minta maaf karena olehnya pertunangan Pisu dan Mandi jadi berantakan. Namun apa kata Pisu di sini? கொஞ்சம் கூட கோவம் வரலாதாக்கோ எல்லாமே மாறிடுச்சு. வாழற வலிச்சதை இல்லடி மாத்திட்ட. இருந்தாலும் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்துடும், நீ போயிடுவா. அப்புறம் ஏன் என் லைஃப்ல வந்து எனக்கு பிடிச்சிருச்சு. கல்யாணம் நின்றுச்சு, கோவம் இல்லை. Dibuat gila tuh si Pisu oleh keadaan. Ternyata benar ia telah jatuh hati dengan Rinku. Setelah menyatakan perasaan yang ia pendam, Rinku pun memeluk dengan erat, di mana itu bertepatan suara gajah mengaum. Itu artinya Sajat kekasih Rinku juga telah datang dari Afrika. सजाद आ गया पिसू बाबू। Mampus si Pisu dijungkir balikkan oleh keadaan. Ia benar-benar terjebak makin dalam. Rinku ternyata memang sangat sayang dengan Sajat. Jika dilihat-lihat dari Pisu sekarang yang memilih fokus ke tugasnya, sementara Rinku dan Sajat sibuk merapikan kerinduan mereka. Madu yang datang memata-matai tiba-tiba merasa heran melihat Rinku yang kayak ngomong sendiri, seolah kehadiran Sajat itu hanyalah ilusi. Karena Madu ini anak psikiater pun menemukan jawabannya langsung. Benar jika Sajat itu hanyalah ilusi atau imajinasi Rinku saja. Entah bagaimana besarnya masa lalu Sajat dengan Rinku sampai-sampai yang masih terkonek dalam dunia fiksi. Uniknya percakapannya dengan Sajat itu terlihat sangat nyata dan relevan. Madu yang telah mengetahui fakta sesungguhnya tentang Rinku pun langsung cepat kembali memberitahu Pisu. क्या हुआ? बताइएगा हुआ क्या? सज्जात वज्जात नहीं है। सज्जाद तमिलनाडु में बहुत सज्जाद ये मधुसूदन। Agak lega si Pisu setelah mengetahui jika Rinku itu hanya mengimajinasi Sajat, padahal sebenarnya ini malah akan menimbulkan situasi yang lebih rumit, di mana Rinku jelas-jelas mengalami penyakit sindrom yang umum terjadi di kalangan yatim piatu, atau orang-orang yang telah kehilangan siapapun yang sangat berharga dalam hidupnya. Seperti si Rinku itu, entah Sajat itu siapa sebenarnya, lalu bagaimana dahulu ia bisa meninggoy hingga membuat Rinku terus mengimajinasikan keberadaannya sampai saat ini. लो भाई कैसे आना हुआ? हमारा डिवोर्स नहीं हुआ ना? यार मैं तो रुक जाऊं पर ये नहीं माने।
पीछे पता ही है। अभी क्या माने मान गए हाँ मान गए कोई नहीं है। Pusing tujuh keliling si Pisu, kenapa situasi menjengkelkan bahkan situasi tak masuk akal ini telah mengikat dirinya. Sulitnya sebab perasaannya dengan si Rinku juga sudah semakin dalam sampai membuatnya bagaikan tak pernah menjalani hubungan apapun dengan Mandi, mantan calon tunangannya. Dengan hidup Rinku yang absurd itu, Pisu sudah bingung harus bagaimana menghadapinya. Dengan cara apa ya agar bisa meyakinkan Rinku jika Sajat itu sebenarnya tidaklah nyata. Menurut Madu sebagai orang psikiater, situasi ini akan sangat rumit dan melelahkan karena Sajat sudah mendarah daging dalam pikiran Rinku. Bahkan kata Madu, jika kita beritahu bahwa yang dia percayai selama 20 tahun ini tidak nyata, maka Rinku bisa mati. Adapun hal yang paling tepat untuk proses penyembuhan Rinku maka harus mengacu pada ilmu kedokteran terlebih dahulu. Kata Madu, ia harus mulai diberi obat-obatan secara perlahan. रिंकू नया वेट चाइना से हाँ पर तुमने टेंशन बिल्कुल एंटीडोट है ना हमारे पास भाई डेविड रिलेट तुम एक काम करो अभी से ले लो निकलते हैं मतलब ये कि जितनी रिंकू ठीक होगी समझ रहा है तू वो वाला सज्जाद भाई ऊपर है। वेरी गुड रिंकू आई लव यू। भाई साहब कहाँ है? मैं देखता हूँ। लव तो मेरा अब लव का तले Malah kayak jadi orang gila si Pisu sekarang. Sulitnya karena si Sajat itu sungguh tak sudi jika Pisu ini dekat dengan Rinku. Artinya Pisu harus siap bertempur dengan makhluk abstrak ke depannya demi kesembuhan Rinkuner. Sampai di suatu waktu Pisu yang sudah sangat capek dengan semua ini pun mulai melukai dirinya sendiri, meminta Rinku memilih antara dirinya atau si Sajat yang hanya hidup di pikiran Rinku saja. 2 रुपए का डॉक्टर है ये रुक जाओ उसको की रूम में चल चल क्या हुआ कल रात? बोतलें तुमने अपने सर पे मार ली। Tak tersadar semalam Pisu ternyata memecahkan 25 botol bir di kelapanya. Terlebih saat-saat sekarang itu Sajat juga sudah mulai mengancam Rinku jika ia tak meninggalkan Pisu sekarang, maka Sajat tak segan-segan mengakhiri hidupnya dengan api. Hal yang paling berpengaruh dalam kekacauan hubungan Rinku dan Sajat sekarang akibat efek obat-obatan madu yang sering diminum Rinku. Beberapa hari telah berlalu, ketulusan hati Pisu kini mulai berpengaruh pada pikiran Rinku. Rinku kini mulai berusaha menolak keberadaan Sajat dalam pikirannya, mesti itu sangat susah. Sajat yang juga sudah mulai menyadari Rinku yang semakin berpihak ke Pisu pun mulai bertindak. तूने हीरो बदल दिया रिंकू, वो तो तूने ही नजरें फेर। तो कहाँ जाऊंगा रिंकू? मैं नहीं, उसकी साइकी पे ना कोई फर्क नहीं। Pisu yang sudah putus asa dengan situasi ini pun mulai mengikhlaskan kepergian Rinku meski amat sangat berat. Tepat hari ini Pisu telah membawa Rinku ke pengadilan cerai demi kebahagiaan Rinku dan Sajat. Tapi pada saat Rinku diminta untuk menandatangani surat perceraian, tahu-taunya Rinku malah kabur. क्यों नहीं चली जाती हो? तुझे चाहती क्या हो? पर हमको तुम भी अच्छे लगते हो। नहीं Sampai di suatu hari di stasiun Sajat akan keluar negeri lagi untuk pertunjukan di sana. Dari sinilah kita akan menemukan fakta sebenarnya siapa si Sajat ini dan bagaimana ia bisa meninggoy dahulu. बड़ी थी तुम जब, फिर तुम बड़ी हो। तुम्हारी माँ ना, अरे तुम ही हो ये। और बेटा
tahu ternyata Sajat itu adalah ayah si Rinku sendiri, ner. Luka yang dipikul Rinku sampai saat ini ternyata karena ulah Tuan Amma dahulu. Kejam sekali si nenek lamper itu, tega-teganya ia membunuh kedua orang tua Rinku di pertunjukan sulapnya dulu, dan itu di hadapan mata Rinku langsung saat masih bocil. Itulah mengapa akan sangat wajar jika ia mengalami penyakit sindrom imaji pula. Tak terasa kita telah berada di penghujung kisah. मेरी वाइफ वापस आ गई। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना। Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah Rinku dan si Pisu ini, tulis di kolom komentar ya, ner. Selamat bersua di video selanjutnya. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see